Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pertanyaan berikutnya dari saudara Ubaidillah yang beralamat di Aceh, tepatnya di Singkil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon panduan tentang pembagian zakat mal. Apakah seorang ASN yang bekerja di Baitul Mal berhak mendapatkan pembagian dari hak amil? Haruskah zakat dibagi dalam bentuk uang? Syukran, jazakallahu khairan, wa barakallahu fi ustaduna. Wa anta jazakallahu khair, wa fikum barakallah. Baik. Tentang zakat mal, zakat harta, ya, itu sangat jelas dalil dalam Al-Quran, ya, siapa saja yang berhak untuk memperoleh dan mendapatkan zakat mal ini. Sangat jelas, ya, kepada siapa dibagikan zakat harta itu disebutkan dengan jelas dalam surah Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil." Maka dalam surah At-Taubah ini disebutkan ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat harta. Yang pertama kata Allah, al-fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, para amil. Ya, para amil, orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menangani harta zakat, itu disebut dengan amil, yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani zakat. Kemudian yang keempat, wal muallafati qulubuhum, para muallaf, orang-orang yang baru masuk Islam, itu termasuk muallaf. Kemudian wa fir riqab, untuk membebaskan budak, maka boleh diambil dari zakat harta. Kemudian, ya, wa fir riqab wal gharimina 'alaiha, orang-orang yang gharim, orang-orang yang pailit, punya banyak utang dan tidak mampu membayar hutangnya, bangkrut dia, maka boleh dibantu bayar hutang dengan diambil dari zakat harta untuk membayarkan hutangnya. Kemudian wal gharimina 'alaiha, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Kemudian berikutnya yang ketujuh, fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga diberikan harta zakat. Ya, zakat harta, ya, barakallahu fikum. Kemudian wabnis sabil, yang kedelapan adalah ibnus sabil. Ibnus sabil itu orang-orang yang melakukan safar, ingin kembali ke daerahnya tapi habis bekalnya sehingga tidak bisa pulang. Maka diberi bantuan untuk pulang dari zakat harta. Itu orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat harta. Selain daripada itu tidak. Selain daripada itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, kalau ASN ini yang bekerja di Baitul Mal itu posisinya sebagai amil, dan amil sekali lagi adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani zakat, maka itu disebut dengan amil. Nah, kalau dia posisinya sebagai amil, maka berhak bagi dia untuk mendapatkan zakat harta. Ya, walaupun dia kaya, ya, walaupun dia kaya, tetapi dia mendapatkannya disebabkan posisinya sebagai amiluz zakah. Ingat sekali lagi, amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani zakat. Kemudian, haruskah zakat dibagi dalam bentuk uang? Jawabannya iya.
zakat itu, zakat harta itu dikeluarkan dalam bentuk uang, nuqud. Ya, dalam bentuk dirham misalnya. Ya, taib. Kecuali kalau ada hajat untuk mengeluarkan dalam bentuk barang, ya maka boleh saja, tetapi hukum asalnya yang wajib adalah dikeluarkan dalam bentuk nilai atau dalam bentuk uang. Barakallahu fikum.